Halo pemirsa, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Olivia Afifa, mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa, hadir menemani Anda dalam liputan khusus mahasiswa. Hari ini kita akan mengupas sebuah fenomena sosial yang tengah menjadi perhatian publik. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mencerminkan realitas di dunia pendidikan, tetapi juga menguji keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perkenalkan, saya Olivia Afifa dengan NIM 132510142 yang akan memandu Anda dalam pembahasan kali ini. Menyoroti kehidupan sosial di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Hari ini kita akan membedah dua isu yang tengah menjadi sorotan publik, yaitu kasus bullying yang terjadi di salah satu sekolah di Bekasi, serta permasalahan sampah yang mencemari lingkungan di wilayah Marunda, Jakarta Utara. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara, seperti rasa aman dan perlindungan. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilakukan, seperti menghormati orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menciptakan kehidupan yang harmonis. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh kasus perundungan yang terjadi di SMA N2 Bekasi pada Februari 2026. Peristiwa ini melibatkan dua siswi, yaitu EQ sebagai korban dan ANV sebagai kakak kelas yang diduga sebagai pelaku. Kejadian berlangsung pada 6 Februari 2026 sekitar pukul 10.30 WIB di area kantin sekolah. Konflik bermula dari perselisihan pribadi yang kemudian memanas dan berujung pada tindakan fisik. Dalam insiden tersebut, EQ diduga melakukan perlawanan dengan memukul ANV menggunakan nampan sebagai reaksi atas perundungan yang sebelumnya dialami. Namun, situasi semakin kompleks ketika kasus ini berlanjut ke jalur hukum, di mana kedua belah pihak saling melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak sekolah diketahui telah mencoba melakukan mediasi, tetapi belum mencapai penyelesaian. Sementara itu, korban dilaporkan mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa tersebut. Saat ini, kasus masih dalam tahap penyelidikan, dengan kemungkinan penyelesaian melalui jalur diversi di luar pengadilan. Peristiwa ini menjadi sorotan, bukan hanya karena adanya tindakan perundungan, tetapi juga karena munculnya aksi perlawanan dari korban. Lalu, apa makna dari peristiwa ini jika dilihat dari perspektif hak dan kewajiban? Selain kasus di lingkungan pendidikan, permasalahan serupa juga terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah Marunda, Jakarta Utara, di mana sampah menumpuk hingga mencemari saluran air di permukiman warga. Kondisi ini menimbulkan bau tidak sedap serta banyaknya nyamuk yang mengganggu kesehatan masyarakat. Warga mengeluhkan situasi tersebut karena hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak terpenuhi. Namun di sisi lain, permasalahan ini juga menunjukkan bahwa masih ada pihak yang belum menjalankan kewajibannya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jika dianalisis lebih dalam, kasus yang pertama ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang serius antara hak dan kewajiban. Di satu sisi, korban memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan di lingkungan sekolah, namun hak tersebut tidak terpenuhi. Di sisi lain, pelaku tidak menjalankan kewajibannya untuk menghormati sesama, sehingga memicu terjadinya perundungan. Tindakan perlawanan yang dilakukan korban juga menunjukkan bahwa ketika hak tidak terpenuhi, seseorang dapat mendorong untuk bertindak sendiri, meskipun berisiko menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, kasus yang berujung pada saling lapor ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penyelesaian konflik secara bijak di lingkungan sekolah.
Hal ini membuktikan bahwa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman belum sepenuhnya mampu melindungi hak siswa dan menegakkan kewajiban secara adil. Jika dikaitkan dengan kasus yang kedua, di Marunda, kondisi serupa juga terjadi di mana hak masyarakat atas lingkungan sehat tidak terpenuhi karena kewajiban menjaga kebersihan diabaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harmoni antara hak dan kewajiban dalam kedua kasus ini belum berjalan seimbang. Sebagai evaluasi, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak. Kritiknya, penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah masih kurang tegas dan belum optimal, serta kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan juga masih rendah. Solusinya, sekolah perlu menetapkan aturan yang lebih tegas terhadap tindakan bullying, meningkatkan pengawasan, serta memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya saling menghormati. Selain itu, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta pemerintah perlu memperkuat pengelolaan sampah. Dengan begitu, lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat dapat tercipta. Sebagai kesimpulan, harmoni antara hak dan kewajiban bukan hanya konsep teori, tetapi harus diwujudkan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian laporan khusus yang dapat saya sampaikan. Saya Elvia Afifah, pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.